sabda Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan giginya seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah sabda Tuhan. Salam untuk kita semua, Bapak Mama. Salam. Menikah itu, Bapak Mama, bukan perkara yang mudah. Maka kalau Bapak Mama baca baik Injil, kita akan temukan dalam Injil Matius 19 ayat 10, ketika murid-murid mendapat penjelasan tentang perkawinan dan perceraian yang Yesus katakan, lalu murid-murid bilang begini, kalau begitu caranya Tuhan, perkawinan itu lebih baik tidak kawin. Kalau tidak percaya, buka Matius 19 ayat 10. Kalau ring satunya Tuhan sudah melihat risiko pernikahan, kalau begitu lebih baik tidak usah kawin. Jadi karena itu menikah adalah siap terima risiko baik dan tidak baik waktunya. Amin. Amin. Kita mulai dari sini dulu, baru saya bisa lanjutkan khotbah. Karena itu berbahagialah yang sudah menikah puluhan tahun. Saya baru 14 tahun. Karena itu tidak mudah. Dan yang berikut, Bapak Mama, kenapa tidak mudah, Bapak Mama? Karena menjaga relasi dan komunikasi serta kesetiaan seumur hidup untuk dua produk yang berbeda ini butuh pengorbanan. Dari titik ini, Bapak Mama, maka Amsal Salomo menulis kata-kata bijak ini ketika dia sudah mulai tua. Dia bilang begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut dan kegarahan giginya seperti dunia orang mati. Bapak Mama, coba ini kita pun cinta ini. Waktu pertama kita kenal ini perempuan atau laki-laki, tidak berubah, saya rasa abadi sampai selama-lamanya. Saya waktu pertama kenal saya punya istri, saya tanya dia, setelah kami sudah berumah tangga, saya bilang, waktu kakak datang pertama pegang kena putanan bagaimana? Woi, kakak itu kayak macam setrong. Oh, setrong. Lalu setelah kami anak dua, saya tanya, sekarang bagaimana yuk kurasa? Kalau saya pegang yuk tangan, biar kau pukul lagi saya tidak rasa lagi. Bayangkan itu, begitu mudahnya cinta itu berubah. Karena itu Bapak Mama, karena tahu seperti itu, maka Hidup Agung bilang, beri aku meterai itu. Meterai artinya apa, Bapak Mama? Tanda sah. Halo, menikah itu meterai, artinya tanda sah. Di luar itu tidak sah. Kasih tahu kiri kanan, di luar waktu kita menikah tidak sah. Ini untuk mengantisipasi yang mau ambil 02. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, dan hati itu Bapak Mama adalah sebuah lambang terdalam dari manusia, di mana keputusan-keputusan diambil di situ. Maka kalau ada orang bakal selalu orang bilang, aduh kau pakai hati sedikit kau pukul kau pu istri, kau pakai hati sedikit kau omong kau pu suami. Karena hati adalah tempat pengambilan keputusan-keputusan. Makanya Amsal bilang, hati adalah pusat kehidupan.
Apa yang menjadi bagian dari keputusan Pak Yakub? Libatkan Ibu Pendeta Vivi di situ. Apa yang menjadi bagian dari keputusan Ibu Pendeta Vivi? Ada Pak Yakub di situ. Karena kita sudah dimeteraikan. Tetapi taruhlah aku juga seperti meterai pada lenganmu. Apa artinya Bapak Mama? Lengan ini adalah lambang dari kita bekerja. Kalau keputusan-keputusanmu, aku ada di situ, maka di mana saja engkau bekerja, aku ada di situ. Apa maksud dari dua hal ini Bapak Mama? Kata Timbul Agung, hakikat dari sebuah cinta adalah supaya Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Halo, yang menikah ini untuk apa? Supaya Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Baik dalam mengambil keputusan, dalam hidupmu, bahkan dalam kerjamu, dan dimanapun kau berada. Ini prinsip yang pertama. Karena itu suami istri Kristiani hakikatnya adalah Bapak Mama kalau menikah untuk memuliakan Allah. Titik sampai situ. Saya sudah tanya tiap kali penyembahan, banyak orang menikah Bapak Mama, saya bilang untuk apa? Banyak orang bilang Pak Pendeta supaya dapat anak. Halo, kita menikah untuk apa? Supaya dapat anak. Tapi saya mau bilang hari ini Bapak Mama, orang yang tidak menikah anaknya ada di sana, di sini, di mana saja lebih banyak daripada yang menikah. Jadi kalau begitu menikah untuk apa? Halo, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Menikah tidak semata-mata supaya kita dapat keturunan. Saudara menikah supaya Tuhan dipermuliakan. Sekalipun Anda diberi keturunan ataupun tidak diberi keturunan. Amin kok. Amin kok. Amin. Karena sekali diberkati berlaku seumur hidup. Expire-nya hanya satu, mati. Kalau istri belum mati-mati, jangan coba-coba. Amin. Ini supaya kita mengerti prinsip nilai Kristiani. Karena itu saya titip salam juga buat keluarga yang hari ini ada orang tua, jangan terlalu tanya sama Ibu Pendeta Vivi dengan Pak Yakub nanti kok tiap kali ketemu, sudah kok, apa yang sudah kok. Tidak boleh tanya. Biar saja Tuhan berproses dalam hidup mereka. Kalau Tuhan berkasih ada anak, kalau tidak pun terima kasih Tuhan, selesai. Karena anak bukan urusan kita. Makanya Alkitab bersaksi, anak milik pusaka Tuhan. Amin. Karena itu jaga baik-baik Bapak Mama, Ibu Pendeta Vivi dan Pak Yakub, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Baik ada anak, belum ada anak, bahkan tidak dapat sama sekali. Kedua, saya khotbah tidak lama. Bagaimana mempertahankan cinta? Hidup Agung menjawab, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai yang banyak tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang menjual segala harta benda, rumahnya untuk cinta, tapi dia pasti akan dihina. Apa artinya ini Bapak? Artinya cinta tidak boleh diukur dengan materi. Seperti apapun tidak bisa. Tuhan sudah atur sebegitu rupa bahwa cinta bukan materi. Materi ini bisa begini Bapak Mama. Bisa berarti penampilan kita. Materi bisa berarti harta kekayaan kita. Tapi cinta Kristus yang mau dimaksud sini melewati hal-hal itu. Saya
menikah dengan saya punya istri, kami pacaran 2 tahun, tidak lama. Karena saya salah satu juga waktu itu masih vikaris memegang prinsipnya Pak Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. Ya, dan itu 2 tahun. Lalu yang kedua, saya mau kasih putus sama dia Bapak Mama, dia PNS. Benar. Karena harapan kami pendeta kalau dapat di kampung, salah satunya istri pasti punya kerja supaya bisa menopang kami. Minta maaf, saya sedikit idealis pada waktu itu. Sehingga saya tak lalu jaga saya punya cita. Karena itu walaupun saya tugas di Lailunggi, saya bikin Lailunggi Wekabobak 3 jam demi dia. Dan karena itu saya bilang kepada saya punya istri waktu kami pacaran, ada 3 saja pertanyaan yang saya ajukan kepada dia. Laki-laki itu kalau tidak gombal bukan laki-laki itu. Dan saya juga pintar juga dulu, sekarang tidak lagi. Saya bilang saya punya istri, kalau Nona cari yang kaya pasti bukan saya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya bilang, kalau Nona cari yang ganteng, kita bersaing. Amin. Oh, siapa yang mau kalah, saya juga ganteng. Apalagi orang Rara memang ganteng. Ganteng. Karena kalau tidak percaya diri, kita dapat Nona. Oh. Karena itu saya harus pede sedikit. Itu pertanyaan kedua. Tapi pertanyaan ketiga saya bilang, Nona dengar baik-baik. Kalau Nona butuh bahagia, lihat baik-baik, saya bilang sama dia. Ini dia pu orang. Amin. Amin. Karena saya setuju kata lagu dangdut bilang, tidak semua laki-laki bersalah kepada. Saya ingat betul lagu karena itu bagus buat saya. Bahagia itu Bapak Mama, Pak Yakub, Ibu Vivi, bukan soal ganteng dan cantik. Bahagia itu bukan soal kaya dan miskin, tapi bahagia adalah cinta yang dikelola dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Tepuk tangan dulu sedikit. Itu bahagia. Karena itu di rumah tangga kami hari ini Bapak Mama, kami sudah sepakat pasang papan whiteboard kecil. Kalau mau pakai jelas. Pertama, pastikan judulnya jelas. Kita temukan Bapak Mama, saya rasa tidak ada gawat dalam rumah tangga. Tinggal hari Minggu kita pergi gereja, firman Tuhan akan menegur kita. Amin. Nah, itu 2 resep yang membuat kami sudah 14 tahun kami tetap baku sayang sampai selama-lamanya. Karena itu saya gemuk, istri juga saya gemuk. Itu tanda kami sehat. Karena itu Ibu Vivi dan Pak Yakub yang Tuhan Yesus kasih. Kenapa Bapak? Saya omong tadi ini. Karena ada orang sekarang sekedar tinggal bersama tapi tidak menikah. Artinya begini Bapak Mama, hidup sama-sama kayak macam dong bukan suami istri. Di Kodi tidak ada, maksudnya di tempat lain saya temukan. Kalau sudah menikah, menikahnya 1900. Lihat Bapak Mama, perempuan atau seorang laki-laki sebegitu pentingnya sampai harus tinggalkan orang tua. Pak Yakub umur berapa sekarang? 35. Ibu Pendeta Vivi umur berapa ini? 32. Tapi kamu akan menikah untuk jangka waktu tertentu dan tidak akan ada batasnya sampai maut memisahkan. Kenapa saya ngomong ini Bapak? Begini. Coba sudah lama lagi kita menikah baru kita tambah cantik baik. Sudah lama menikah dari cantik macam Ibu Vivi sekarang ini imut-imut sampai amit-amit. Pak Yakub harus sayang dia. Pendeta Vivi demikian juga. Pak Yakub hari ini kelihatan ganteng kemerah-merahan.
sampai gantong, sampai tak gantong, sayang dia. Amin Bapak Mama. Amin. Karena itu Bapak Mama, kita akan menjalani hidup ini bukan tambah baik, tambah parah. Halo, macam yang ketawa ini betul-betul dia merasakan perjalanan pelayanan. Itulah sebabnya Amsal 31 ayat 30. Kecantikan dan kemolekan adalah fana, tapi hati yang berkenan kepada Tuhan itu yang mulia. Karena itu Bapak, melalui firman Tuhan ini, selamat menjalani hidup berumah tangga Pak Yakub dan Ibu Pendeta Vivi. Pak Yakub guru, guru, ya, konsultan. Ini konsultan tempat orang tanya semua. Dan Ibu Pendeta adalah, dan Ibu Vivi adalah pendeta konsultan iman. Yang terbaik untuk Pak Yakub harus Ibu Pendeta Vivi tahu. Yang terbaik untuk Ibu Pendeta Vivi harus Pak Yakub tahu. Yang terbaik untuk Tuhan harus kamu dua yang tahu. Sebab kamulah yang mengikat janji dan meterai sehidup semati di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertempur dalam arti yang sebenarnya, dan selamat merawat rumah tanggamu sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita